Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka dua momen. Momen pertama adalah pasca Idul Fitri. Momen kedua tasyakur atas dihitannya salah satu putra Pak Sidik bernama Muhammad Fatir. Muhammad Fatir Al-Ghazi. Jadi Muhammad Fatir Al-Ghazi. Muhammad sudah kita tahu. Fatir itu pencipta, perancang, penggagas. Al-Ghazi yang berperang. Penggagas yang berperang, yang berjuang. Mudah-mudahan menjadi anak yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa tahun Pak Sidik putranya? Masuk 5 tahun. Iya. Jadi 5 tahun kurang beberapa bulan. Memang kita ketahui bahwa anak laki-laki itu harus dihitan sebelum berusia 7 tahun. Jadi sebelum berusia 7 tahun. Kenapa? Nanti kita akan kaji kembali ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dan yang pertama ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pasca Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadat kita. Baik ibadah sholat, ibadah saum, ibadah zakat, tilawah Quran, sedekah, dan ibadat-ibadat yang lain. Itu sebetulnya kalimat yang tepat kita sampaikan pasca Idul Fitri. Sebab kalau kita mengucapkan minal aidin wal faizin, artinya semoga kita pulang dan meraih kemenangan. Pertanyaannya pulang dari mana? Dan kemenangan dari apa? Kemudian kalau mohon maaf lahir dan batin, memangnya bulan Ramadan teh banyak dosa, kan banyak amal ibadah. Makanya mohon maaf lahir dan batin. Karena kita di bulan Ramadan itu banyak ibadah, maka doanya taqabbalallahu minna wa minkum, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut minal aidin wal faizin karena kita tidak kurang perang ya. Kalau para ibu dahulu mungkin minal aidin wal faizin karena sudah perang Badar. Dia pulang Idul Fitri teh kembali atau mudik ke rumah masing-masing wal faizin dan meraih kemenangan. Lalu mohon maaf lahir dan batin, dah bulan Ramadan bukan banyak dosa tapi banyak ibadah. Ada lagi sepanduk di Gatot Subroto dan Ahmad Yani turut berduka cita atas perginya bulan Ramadan. Tapi kan kata Rasulullah SAW, hadal yaum iduna. Idul Fitri sekarang ini adalah hari raya kita, hari berbahagia. Jadi bukan hari berduka Idul Fitri itu. Tapi hari berbahagia. Makanya ketika ada 2 orang Ansor di sekitar rumah Rasulullah mukul itu rebana pada waktu Idul Fitri, Abu Bakar tuh menegur, itu mizmarus syayatin, kata Abu Bakar, itu adalah musik setan. Maka Rasulullah bersabda, da'huma ya Abu Bakrin, biarkan wahai Abu Bakar, mereka berbahagia karena likulli qaumin id
bagi setiap kaum itu ada hari raya. Wahadal yaum iduna. Hari ini adalah hari raya kita. Jadi id itu artinya hari raya, bukan hari kembali. Kalau hari kembali namanya ud. Ud, kita mah id. Id mah hari raya. Fitri itu putur. Dan iftar artinya berbuka. Jadi Idul Fitri adalah hari berbuka atau hari makan pagi. Makanya tidak boleh makan dan minum selama Idul Fitri. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, khususnya amal ibadah di bulan Ramadan dan amal-amal yang lain dan selanjutnya. Itu momen yang pertama. Tapi ini juga memberi isyarat bahwa dengan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum memang adanya silaturahim pasca Idul Fitri. Sebab kalau ada doa taqabbalallahu minna wa minkum ketika kita bertemu, berarti ada pertemuan. Nah, yang sering diperdebatkan atau sering bingung kaum muslimin teh jawabannya apa kata taqabbalallahu minna wa minkum itu. Ada juga yang membaca amin, ada juga taqabbal ya karim. Nah, maka itu kita harus baca sumbernya langsung. Itu dari riwayat At-Tabarani. Kata salah seorang sahabat, saya menghadap kepada sahabat Rasulullah pasca Idul Fitri, lalu saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, maka sahabat itu menjawab na'am, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi nanti mah Bu, ada yang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum tuh jawabannya na'am, taqabbalallahu minna wa minkum. Diulangi lagi. Taqabbalallahu minna wa minkum, na'am, taqabbalallahu minna wa minkum. Bukan taqabbal ya karim. Bukan taqabbal ya karim. Itu tentu kita tidak bisa menyalahkan ucapan-ucapan yang lain. Hanya kalau kita mengucapkan ada sumbernya, itu nilainya lain. Nilainya bukan hanya muamalat, tapi juga ibadah. Itu momen pertama. Sekarang yang kedua. Tadi anak salah satu putra Pak Sidik telah dihitan ketika usia 5 tahun, namanya Muhammad Fatir Al-Ghazi. Mudah-mudahan menjadi pejuang. Seperti tadi saya katakan bahwa hitanan itu merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab orang tua terhadap anak. Jadi hitanan bukan pengislaman, tapi salah satu bagian dari tanggung jawab orang tua terhadap anak. Kenapa? Karena anak kita tidak diislamkan. Kenapa tidak diislamkan? Karena mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada yang dilahirkan kecuali dalam fitrah. Al fitrah itu al Islam. Jadi setiap anak yang dilahirkan itu sudah muslim, sudah dalam keadaan fitrah Islam. Fitrah Islam itu adalah al-jibillah al-mutahayyi'ah liqabuliddin, potensi dasar yang disiapkan untuk menerima ketentuan dan aturan agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan bayi dari perut ibunya itu sudah disiapkan untuk menerima ketentuan agama, untuk menerima aturan-aturan. Makanya di dalam syariat Islam tidak ada upacara pengislaman. Kalau di agama lain kan ada baptis. Di Yahudi juga ada penobatan kalau umur 17 tahun teh diarak. Saya pernah kebetulan hari Sabtu ke tempat ratapan Yahudi di sekitar Masjidil Aqsa. Begitu jam 10 teh rame bajidor. Jadi itu entah berapa ratus orang yang hadir itu di Arak. Saya tanya ada acara apa, ternyata itu dalam rangka penobatan
dia sebagai masuk agama Yahudi. Jadi kalau di Nasrani ada baptis, kalau dalam Islam tidak ada. Nah, kenapa Yahudi harus ada penobatan sebagai pemeluk Yahudi atau Nasrani penobatan baptis pemeluk Nasrani? Karena mereka beranggapan ketika lahir bukan Nasrani, bukan Yahudi, yaitu Islam. Kalau kita mah sudah yakin Islam, makanya tidak ada upacara pensahadatan gitu. Tidak ada. Jadi pensahadatan tidak ada. Kalaupun ada baiat di zaman Rasulullah, itu sudah bersahadat, sudah muslim. Baiat mau apa? Gitu, mau berperang atau mau melaksanakan salah satu program. Jadi bukan pengislaman. Jadi khitanan itu merupakan salah satu rangkaian dari tanggung jawab orang tua terhadap anak. Yang kalau kita perhatikan berdasar beberapa ayat, umpamanya kita lihat di dalam surat Al-Ahqaf, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu kurhan. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Berdasar ayat ini, tanggung jawab orang tua terhadap anak itu mulai dari pralahir, pranatal, sebelum dilahirkan. Bahkan bukan sebelum dilahirkan, sebelum diproduksi. Nah, kenapa saya katakan sebelum diproduksi? Kan begitu mau hubungan suami istri, itu mau hubungan suami istri itu kan ceritanya membuat anak, walaupun tidak selamanya membuat anak ya. Kalau sudah kesini nama membuat anak aja. Itu kan doanya Bismillahi jannibna wa jannibis syaiton marzaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami, proteksi kami dari gangguan setan, dan proteksi juga apa yang engkau rezekikan kepada kami dari gangguan setan. Nah, ini berarti tanggung jawab orang tua terhadap anak sejak anak belum diproses. Jadi mau bergaul aja sudah berdoa. Artinya apa? Memproteksi, melindungi dari ucap, sikap, dan tindakan yang berpengaruh negatif terhadap anak. Itu makanya doanya Bismillahirrahmanirrahim wa jannibis syaiton mimma razaqtana. Bismillah atau bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Dan selama dalam kandungan terus menerus kita jaga keselamatan, kesalehan, kemulusan anak tersebut. Kemudian berdoa dan berpikir agar berpengaruh positif atas anak yang dikandung. Makanya di situ dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak berzikir dan berdoa selama mengandung. Artinya apa? Didikan di masa kandungan. Kita sekarang sudah diakui bersama hasil penelitian bahwa anak dalam kandungan itu sudah bisa menerima pendidikan orang tua. Apa yang dirasakan ibu itu dirasakan oleh anak. Apa yang dimakan ibu dimakan oleh anak. Apa yang diminum oleh ibu diminum oleh anak. Apa yang dikerjakan oleh ibu dikerjakan oleh anak. Makanya keliru sekali kalau ada film 17 tahun ke atas, anak 7 tahun mah dilarang, tapi anak yang 7 bulan dalam kandungan dibawa nonton ibunya, ikut nonton. Nah itu akhirnya pengaruhnya besar terhadap anak yang dikandung. Ya karena ikut menonton. Itu kan pernah di salah satu rumah sakit jantung di Jakarta kan pernah diuji coba bahwa ibu-ibu yang dalam keadaan mengandung itu dibariskan lalu diperdengarkan musik. Ketika diperdengarkan musik klasik, jantung bayi dalam kandungan tuh tenang. Tapi ketika musik keras, jantungnya juga ikut keras, deg-degan. Makanya kalau ibunya sering nonton dangdut, jadi anaknya jadi ikut joget. Itu di dalam kandungan itu.
Dan apa yang dirasakan oleh ibu dirasakan. Nah, makanya di situ dianjurkan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan, itu memberikan bimbingan sejak dalam kandungan. Kemudian begitu melahirkan, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, u'iduka bi kalimatillah tammah min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Jadi begitu bayi dilahirkan kita berdoa, aku berlindung kepadamu ya Allah agar melindungi anak ini dari berbagai gangguan, baik gangguan jasmani, rohani, gangguan fisik maupun psikis. Bahwa gangguan di situ setan itu dilambangkan, disebut setan adalah apapun yang berpengaruh negatif kepada manusia, itu disebut setan. Makanya begitu dilahirkan kita berdoa, u'iduka bi kalimatillahi tammah. Kemudian setelah itu menyusui. Wal walidat yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayutimar rodoa. Menyusui anak itu sampai usia 2 tahun. Jadi tanggung jawab ibu menyusui anak. Menyusui itu ada 3 macam ya. Pertama, ibu menyusui anaknya dengan air susu ibu. Kedua, ibu menyusui anaknya dengan air susu bukan air susu ibu. Ketiga, orang lain menyusui anak dengan air susu ibunya. Nah, yang dikehendaki oleh Al-Quran adalah wal walidat yurdina auladahunna. Yang paling pokok, ibunya menyusui anak. Kalau dianugerahi oleh Allah punya air susu yang subur, berikan air susu ibu itu oleh ibunya terhadap anak. Tapi kalau tidak mempunyai air susu karena tidak subur, maka tetap ibunya yang menyusui anak itu, walaupun air susu bukan air susu ibu, seperti air susu sapi. Tapi yang menyusukannya ibunya. Nah, ada yang ketiga, yang menyusukannya orang lain, tapi air susu ibu itu hanya berfungsi gizi, sedangkan yurdinya tidak. Itu akan berpengaruh kepada doa anak nanti. Doanya apa kan? Yang diajarkan oleh orang tua terhadap anak. Robbig firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani sogiro. Itu orang tua mengajarkan kepada anak, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka seperti mereka menyayangi aku sewaktu aku kecil. Doa itu pertama minta ampun kepada Allah supaya Allah mengampuni orang tua. Kedua, minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kasih sayang terhadap orang tua. Nah, maka kan doa itu dialog. Dalam dialog itu, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ibu bapakku. Maka Allah menjanjikan kalau dosa-dosanya tidak setumpuk banyak, nah dosa-dosa kecil bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa besar bisa diampuni apabila mereka bertobat. Nah, doa yang kedua, ya Allah curahkanlah kasih sayangmu, rahmatmu kepada orang tuaku. Kan kata Allah teh, seperti apa Allah menyayangi orang tuamu? Sebatas bagaimana Allah mencurahkan kasih sayang kepada orang tuamu? Maka kata anaknya, kama robbayani sogiro, seperti mereka menyayangi aku sewaktu aku kecil. Maka doa itu mempunyai 2 makna. Pertama, saking besarnya kasih sayang Allah yang diminta oleh anak. Kedua, sekaligus batasan.
Jadi kalau tadi saya katakan doa itu di Allah, ya Allah ampunilah dosa orang tuaku. Ya Allah curahkanlah kasih sayangmu kepada kedua orang tuaku. Cek Allah teh seperti apa? Curahan kasih sayangku kepada orang tuamu, ya seperti mereka menyayangi aku sewaktu aku kecil. Loh, cek Allah teh kan orang tuakumu sewaktu kamu kecil kan menelantarkan, kan tidak menyusui, tidak mengeloni, tidak melindungi. Ya maka kata anak ya seperti itu saja. Jadi sepanjang orang tua banyak mencurahkan kasih sayang kepada anak, maka sepanjang itu pula Allah mencurahkan kasih sayang kepada orang tua. Makanya doa itu akan sampai kepada yang mencurahkan kasih sayang. Contoh seperti orang yang tidak punya anak, lalu menyayangi anak orang. Nah, anak itu nanti ketika dewasa berdoa, ya Allah curahkanlah kasih sayangmu kepada kedua orang tuaku, seperti mereka menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Nah, yang menyayangi dia sewaktu kecil itu siapa? Nah, kalau orang tuanya, ya ke orang tuanya. Kalau pembantu, ya ke pembantu. Kalau baby sister, ya ke baby sister. Kalau anak angkat, ya ke anak angkat. Makanya di situ kalimatnya waladin solihin yad'ulahu, bukan ibnin. Apa bedanya ibnin dengan walad? Kalau ibnin anak kandung, kalau walad anak siapa saja. Jadi siapa saja yang kita pikanya kita curahkan kasih sayang, kalau dia berdoa maka nyambung kepada yang mencurahkan kasih sayang. Walaupun anak kandung, tetapi ketika kecil kita terlantarkan, maka doa si anak kandung itu nggak nyampe kepada orang tuanya, maka sampainya kepada orang yang menyayangi dia ketika dia masih kecil. Nah, itu salah satu makna. Makanya penting apabila anak belum berusia 2 tahun, curahkan kasih gemilang sayang kita sebagai orang tua terhadap anak. Punya air susu atau tidak, minimal ibunya yang menyusui anak. Supaya apa? Supaya doa anak kita nanti kelak sudah dewasa nyambung channelnya kepada kita, kepada orang tua. Nah, karena kamarobayani sogiro. Nah, itu perbuatan sampai 2 tahun itu terus curahan kasih gemilang sayang. Dan sekurang-kurangnya kalau tidak bisa 2 tahun, wahamluhu wapisoluhu salasuna syahron. Wahamluhu wapisoluhu salasuna syahron. Hamil dan menyusui sampai 30 bulan. Nah, jadi kalau mengandung selama 10 bulan berarti menyusui 20 bulan. Kalau mengandung 9 bulan berarti menyusui 21 bulan. Itu adalah minimal. Bagusnya sih 2 tahun penuh. Jadi kalau dikandung 10 bulan plus 24 bulan berarti 34 bulan penuh ibu terhadap anak. Dan itu juga memberi isyarat, diusahakan bagus nama jarak antara anak pertama dengan anak berikutnya teh jangan kurang dari itu. Jangan kurang dari 30 bulan. Supaya apa? Supaya anak bisa disusui selama 2 tahun. Tapi ari kakarak 1 bulan melahirkan geus jal deui mah nya syukur aja. Tasakur kepada Allah, jangan ditolak. Hanya programnya itu diusahakan. Wahamluhu wapisoluhu salasuna syahron. Jadi jarak antara anak yang satu dengan anak yang berikutnya teh kalau bisa mah 30 bulan lah paling kerep gitu. 30 bulan punya anak lagi, 30 bulan punya anak lagi. Jadi kalau seorang perempuan menikah umur 25 tahun, jarak kehamilan itu kan sampai umur 35 ya, yang sehat menurut penelitian. Jadi dari 25 sampai 35 berarti 10 tahun kali 12 berarti 120 bulan.
dibagi 30 bulan, berarti anaknya 4. Kalau nikah usia 25 tahun. Tapi kalau nikah usia 20 tahun, berarti 15 tahun kali 12. Nah, itu anaknya berarti bisa 6. Nah, itu teh. Itu isyarat ayat. Isyarat ayat. Kalau bisa diprogram, nah, itu biasanya syukur aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat Al-Qur'an itu ada isyarat-isyarat untuk membimbing, untuk memprogram berumah tangga. Jadi membikin jarak 30 bulan atau 2 tahun itu bukan takut kekurangan rezeki, bukan. Tapi dalam rangka menjalankan isyarat ayat. Dari rezeki mas sudah dijamin dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Jadi Allah itu pasti memberi rezeki kepada manusia yang dilahirkan, itu dijamin. Jadi urusan rezeki mah. Buktinya dulu kan tahun 70-an Oma Irama itu bernyanyi 135 juta penduduk Indonesia. Itu tahun 70-an, penduduk Indonesia itu berjumlah 135 juta. Nah di Cianjur itu panen setahun sekali. Karena penduduk Indonesia 135 juta. Sekarang penduduk Indonesia 250 juta. Panennya sudah 3 kali. Itu rezeki mah dilipatkan. Jadi karena dulu mah tekudu setahun 3 kali. Karena penduduk Indonesianya baru 135 juta, sekarang sudah 250, berarti 2 kali lipat, maka panennya sudah 3 kali lipat gitu. Dulu saya belajar ilmu bumi, ilmu hayat di SD, ayam itu bertelur maksimal 24. Kalau lewat 24 jebol, sekarang mah bisa ribuan ayam bertelurnya tiap hari. Bahkan sekarang itu sudah bisa bertelur 3 kali. Mungkin kalau penduduk Indonesia sudah 500 juta, si ayam itu bisa bertelur 10 kali sehari. Dengan teknologi. Karena wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Panen juga itu sekarang kan sudah 3 kali dalam 1 tahun, nanti itu 3 bulan sekali. Jadi 4 bulan. Bahkan kalau urusan tanah kan katanya sering gitu ya, kan tanahnya itu tidak meluas. Iya, kalau berpikir masa silam. Kalau masa silam kan 10 tumak itu cuma 1 keluarga. Sekarang 10 tumak bisa 100 keluarga tuh di dekat itu apartemen itu. Itu kan naik ke atas tuh, bisa 100 keluarga. Nanti mau bisa bertingkat-tingkat. 10 tumak itu bisa 1000 orang isinya. Jadi kalau urusan rezeki mah jangan khawatir, jangan takut. Tetapi tidak ada jaminan takwa. Nggak ada. Setiap yang dilahirkan pasti takwa, tidak ada jaminan. Setiap yang dilahirkan pasti cerdas, tidak ada jaminan. Atau berkualitas, itu mah tanggung jawab kita orang tua. Makanya kualitas anak, generasi penerus, itu harus disiapkan oleh orang tua. Mulai dari gizi makanan, tadi ASI, gizi rohani, pembinaan, bacaan tilawah Al-Quran, pembinaan. Kemudian setelah 2 tahun mulai dipisah. Jadi ulah sok nyaah dulang ya, bukan dulan. Ulah sok nyaah dulang teh kumaha? Da karunya geus umur 2 tahun ge hayuh we dikekepan. Sakamar jeung ayah ibu, itu sudah tidak dibenarkan. Harus wafisaluhu. Kalau sudah 2 tahun pisah anak itu dari kamar orang tua. Kalau ada keperluan orang tua datang ke anak itu. Dan itu dipersiapkan kalau sudah 7 tahun muru auladakum bisolah wahum abna lisab isinin. Perintah anak-anakmu sholat ketika anak berusia 7 tahun. Kalau dalam ibadah sholat ada bersuci, berarti sebelum umur 7 tahun anak sudah bisa mandi sendiri. 7 tahun itu sholat tinggal memerintah, sudah bisa berwudu. Jadi bukan hafal rukun wudu, rukun sholat, Bu.
umur 7 tahun tuh keun bae teu apal ge mana rukun salat makana rukun wudu, nu penting bisa wudu bisa salat. Umur 7 tahun itu. Kemudian di dalam sholat, saf laki-laki dengan perempuan berbeda. Berarti umur 7 tahun harus tahu betul dia jenis kelaminnya apa. Maka orang tua jangan merusak jenis kelamin. Kumaha merusaknya? Begitu dilahirkan jelas laki-laki, hayo di bajuan awewe. Begitu dilahirkan jelas kelamin awewe, hayo di bajuan lelaki. Nah itu nanti bisa-bisa berpengaruh besar kepada dewasanya. Jadi banyak LGBT kan. Leuheung lamun LGBT nu aya di dieu. Leupet gehu, bala-bala dan tahu. Sama teu naon LGBT na. Ini mah LGBT yang penyimpangan. Itu banyak diakibatkan oleh keliru pendidikan orang tua. Makanya Rasul mengatakan mulai dari pakaian. La'anallah al-mutasyabihin minar rijal bin nisa. Wa la'anallah al-mutasyabihat minan nisa bin rijal. Rasul Allah memurka terhadap orang yang berpakaian pria, laki-laki berpakaian wanita, wanita berpakaian pria. Itu mulai dari pakaian. Makanya sholat, saf laki-laki, perempuan berbeda. Jadi kalau anak ini laki-laki umur 7 tahun mau sholat dekat ibunya, suruh ke depan dekat bapaknya, mulai dari 2 tahun itu. Jadi sejak anak kecil itu saf itu diatur. Itu karena pendidikan jenis kelamin, pendidikan seks sejak kecil, pendidikan seks sejak dini. Terus anak laki-laki salah satu sah sholat adalah sudah dihitan. Makanya tadi hitanlah sebelum berusia 7 tahun. Jangan dibiarkan melewati 7 tahun. Karena umur 7 tahun harus benar sholatnya. Kemudian di dalam sholat itu ada bacaan Quran. Maka harus target. Anak sebelum berusia 7 tahun harus sudah lancar Al-Quran. Kalau umur 7 tahun belum lancar, wah 17 tahunnya beki susah. 70 tahun masih tagego. 27 masih tagego. Karena apa? Karena seharusnya sebelum 7 tahun sudah lancar. Itu target. Pokoknya jangan sampai lewat 7 tahun belum lancar. Jadi belum baik itu mahraj tajwidnya maupun makharijul huruf dan penerapannya di dalam segala kehidupan. Kemudian juga nutup aurat. Ketika sholat itu nutup aurat. Berarti anak yang perempuan umur 7 tahun sudah dilatih berjilbab menutup aurat. Walaupun memang mereka belum wajib, tapi itu kewajiban orang tua. Nah kalau sudah 10 tahun, wadribuhum alaiha li asyri sinin wa farriqu bainahum fil madoji. Paksa apabila anak sudah berusia 10 tahun untuk sholat, dan kalau tidak mau maka harus ditindak. Wa farriqu bainahum fil madoji, dan pisahkan tempat tidurnya. Jadi kalau anak itu sudah berusia 10 tahun sudah punya tempat tidur masing-masing. Jadi kalau anak bapak dan ibu itu 4, 2 laki-laki 2 perempuan, maka kamar tidur minimal 3. Pertama kamar anak laki-laki, kedua kamar anak perempuan, ketiga kamar orang tua. Tidak boleh kamar orang tua menyatu dengan kamar anak. Dalam surat An-Nur, anak yang belum balik harus dibatasi masuk kamar orang tua 3 waktu. Ba'da duhur, ba'da isya, dan menjelang subuh. Itu tidak boleh masuk kamar orang tua selama waktu aurat namanya. Jadi salasun aurat. Itu waktu aurat, harus tertutup kamar bagi anak-anak. Ba'da duhur sampai asar, kemudian ba'da isya sampai subuh. Itu tertutup kamar orang tua bagi anak yang berusia sebelum balik. Tapi kalau sudah balik, tertutup selamanya.
bagi anak. Tanpa izin mereka tidak boleh masuk kamar orang tua. Itu berdasar surat An-Nur. Farriqu bainahum fil madoji. Dan itu anaknya harus punya kamar masing-masing. Laki-laki kamar laki-laki, perempuan kamar perempuan. Kalau bisa, kalau sudah umur 10 tahun ke atas, itu punya kamar masing-masing. Jadi kalau punya anak 4 teh, kudu 5 kamar teh. Kalau anaknya sudah berusia di atas 10 tahun. Tetapi kalau hanya 3, maka minimal kamar anak laki-laki 1 kamar, harus pisah tempat tidur. Tidak boleh 1 tempat tidur. Begitu pula anak perempuan. Makanya kalau RSSSSS, rumah sempit sisi susukan susah selonjor, itu harus dibagi terpaksa. Terpaksa harus dibagi 3 minimal ke atas. Naikkeunnya ka luhur. Kalau ternyata tidak bisa dibagi, titipkan ke pesantren. Karena itu mah tidak bisa disatukan antara anak laki-laki dengan perempuan. Bahkan itu berlaku kalau bapak dan ibu bepergian, wisata dan lain sebagainya, itu diusahakan jangan sampai anak yang berusia di atas 10 tahun 1 kamar yang beda jenis kelamin, walaupun dengan ibunya. Walaupun dengan ibunya itu adalah isyarat, karena beda jenis kelamin tidak boleh masuk kamar pada waktu tadi duhur dan malam. Dan artinya kan kalau ke hotel juga harus misah kamar gitu. Minimal kalau terpaksa itu harus misah tempat tidur. Itu tata tertib. Dan itu dibimbing anak sampai dewasa. Kalau sudah menjelang dewasa, menikah, wabtalul yatama amwalahum hatta idza balagun nikah. Jadi menjelang usia nikah itu anak sering dites urusan ekonomi, urusan harta. Jadi dilatih untuk mengelola harta. Tapi kalau sudah dewasa, sudah usia nikah, serahkan milik mereka kepada anak. Biarkan mereka dewasa. Kalau anak itu sudah dewasa, sudah nikah, maka orang tua lepas tanggung jawab membiayai anak. Dan itu anak harus mandiri, membiayainya sendiri kalau sudah balagun nikah, usia nikah. Tetapi didikan dan dakwah itu masih terus sampai anak balago arba'ina sana, sampai anak berusia 40 tahun. Jadi selama anak kita belum usia 40 tahun, tetap orang tua mengajak sholat berjamaah, tahajud, saum, zakat, infak, baca Quran. Ulah bosen-bosen ibu. Kalau anak belum berusia 40 tahun, anger we diingetan. Hatta ida balago arba'ina sana, sampai usia 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun, baru orang tua boleh lepas mengingatkan mereka. Dan anak yang sudah berusia 40 tahun mah doanya Robbi auzi'ni an ashkuroni matakallati an amta alayya wa ala walidayya. Balago arba'ina sanah mah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bersyukur kepada nikmat yang Kau berikan padaku dan kepada orang tuaku. Artinya apa? Kalau anak yang sudah berusia 40 tahun bukan hanya membiayai diri sendiri dan anak istri, tapi juga membantu kebutuhan orang tua. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita mendidik anak sesuai dengan syariat Islam, moal ayah ibu-ibu terlantar. Sebab kalau ibu ditinggal oleh suami, lalu anaknya sudah berusia 40 tahun, ibu nggak usah bingung-bingung. Si ibu itu tanggung jawab anak. Tanggung jawab anak, terutama yang berusia 40 tahun. Makanya kalau tadi nikah umur 25 tahun, kan kerja tah, dewasakan anak. Begitu anak berusia 40, kan ibu 65. Jadi orang tua pensiun dari pekerjaan, anak sudah membiayai ayah ibunya. Ideal sekali kalau surat Al-Quran dijalankan gitu. Dan artinya gini, kalau sudah 40 tahun masih kene
ngahesekeun kolot, nah berarti orang tua belum berhasil mendidiknya, harus dievaluasi. Ya harus dididik, harus dilatih dari awal. Jadi kalau geus kawin ge hayu we masih keneh, malah begitu kolot begitu gede lain nyumbang ka kolot teh menta warisan. Wah eta mah naon ngaranna. Ya artinya harus diperbaiki gitu. Justru seharusnya 40 tahun mah nyumbang, menanggung biaya terhadap orang tua. Itulah ibu-ibu dan bapak-bapak tanggung jawab orang tua terhadap anak yang berpengaruh juga kepada doa mereka ketika dewasa. Mudah-mudahan kita doakan putra-putri Pak Sidik dan juga putra-putri kita semua menjadi anak yang soleh. Amin. Sehingga benar-benar menjadi orang-orang yang bermanfaat bukan hanya bagi dirinya tapi juga bagi orang tua, masyarakat, keluarga dan negara. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.